pagi di baik. Kalau begitu karena tadi karena kakak tadi sudah kita melaksanakan bimbingan klasikal dan yang lainnya, karena kamu sudah mengerti apa itu inteligensi dan behavioral dan juga self management dari teman-teman kamu, kakak lihat kamu memiliki prestasi yang rendah. Karena itu kakak ingin ngomong aja sama kamu, apa sih permasalahan yang buat kamu tuh inteligensi atau kecerdasan kamu lebih rendah. Bisa kamu lebih jelaskan lebih rinci lagi biar kakak bisa tahu bagaimana cara mencegah dan membantu kamu. Kendalanya sih biasanya sulit, waktu pelajaran itu sulit masuk ke otak karena kurang fokus kan. Betul. Ya. Oke. Kamu itu di setiap pelajaran atau ada misalnya cuma matematika atau IPA atau gitu atau gimana? Ada beberapa pelajaran sih Kak, seperti matematika sama PPKN. Oke. Berarti hitung-hitungan sama ingat-ingatan ya? Iya. Kan? Berarti kalau gitu kamu berarti susah untuk mengerti. Iya. Oke, kalau begitu berarti kakak bisa menyimpulkan bahwa kamu tuh kurang atau alasan prestasi kamu rendah itu dikarenakan hal tersebut. Maka dari itu kalau misalnya kakak kaitkan bagaimana sih cara mencegah dan bisa menerapkan tadi kakak bilang behavioral sama self management itu, bagaimana sih cara menerapkannya lebih lagi di dalam diri kamu tuh bisa misalnya kalau misalnya kita membahas pelajaran matematika atau lain, kamu bisa kalau misalnya kamu memiliki teman lain, kamu bisa kayak minta tolong sama teman kamu yang lebih bisa atau lebih mampu terkait dengan matematika. Misalnya lagi belajar algoritma, kamu bisa menanyakan teman kamu. Kalau misalnya setidaknya pun kalau kamu nggak bisa, kamu bisa menggunakan handphone kamu dalam melihat YouTube, TikTok dan lain-lain. Kalau misalnya kakak kaitkan dengan behavioral dan self management, kamu bisa mengubah pikiran kamu itu yang dimana kamu tadi bilang kamu tidak bisa, susah memahami. Kamu bisa lebih berpikirlah, mengubah pikiran itu menjadi lebih baik, dan semoga harap kamu bisa lebih lagi maju dalam pelajaran matematika. Dan kalau misalnya self management, kamu bisa supaya lebih lagi dalam mengatur diri kamu yang dimana prioritas kamu kan belajar. Jadinya kalau misalnya kamu tidak paham terus atau susah paham, ini mana kakak maklumi, tetapi dikarenakan ini kewajiban kamu sebagai siswa untuk menyelesaikan sekolah, tidak bisa berlama-lama, ya harap kamu bisa cepatlah untuk atau berkembang setidaknya secara pelan-pelan dalam menghafal atau mempelajari suatu materi. Kalau kita akan kaitkan dengan pelajaran PPKN yang mana banyak-banyaknya itu menghafal, yang mana kakak susah menghafal juga. Pengalaman kakak bisa kasih bahwa kalau cara kakak itu, kalau kakak kaitkan dengan behavioral, kakak biasanya misalnya pengertian mengenai undang-undang kakak ulang materi itu selama 5 kali. Misalnya contohnya undang-undang pada tahun 1945 undang-undang, dan itu kakak ulangi selama 5 kali kata-katanya. Nah itu membuat kakak, itu salah satu cara yang buat kakak dalam behavioral dalam meningkatkan penghafal kakak, mengubah pikiran kakak dari negatif menjadi positif. Terus kalau kakak kaitkan dengan self management, kamu bisa lebih lagi mengatur diri kamu bahwa hafal-hafalan itu bukan sesuatu yang susah. Kamu emang kakak ngomong kayak gini kayaknya menurut kakak gampang, tapi kan waktu itu susah gitu, karena apalagi ujian akhir semester kan kita nggak ada yang tahu. Maka dari itu kakak harap nggak perlu cepat-cepat, yang penting pelan-pelan tapi progres. Kakak harap kamu lebih lagi bisa menjadi individu atau siswa yang menjadi contoh bagi yang lainnya. Bisa dimengerti? Berarti kalau kesimpulannya, apa yang kamu bisa rasakan setelah kakak ngomong ini? Jadi termotivasi kita menghafal. Oke, baik. Kalau begitu, sebelum kita mengakhiri konseling individu kali ini, kakak ingin kamu untuk minggu depan ketemu lagi sama kakak. Kita akan membahas mengenai perkembangan kamu terkait dengan
permasalahan tadi. Apa bisa dimengerti? Bisa. Baik, kalau begitu terima kasih. Kamu bisa kembali ke kelas. Terima kasih.